Jenazah pramugari, korban kedua ATR 42500, ditemukan di area air terjun. Jenazah pramugari pesawat ATR 42500 ditemukan di Bulu Saraung, Pangkep, Kamis, 22 Januari 2026, sekitar pukul 10 WITA. Ia merupakan pramugari kedua ditemukan. Sebelumnya tim SAR menemukan Florencia Lolita Wibisono pada Senin, 19 Januari 2025. Jenazah Florencia ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak Bulu Saraung. Komandan Tim Lang 6, Letnan 2 TNI FS Siregar, salah saksi penemuan pramugari kedua. Mungkin yang bisa kami sampaikan jenis kelamin korban perempuan, ujar FS Siregar, Kamis, 22 Januari 2026. Ia memastikan korban yang ditemukan adalah pramugari melihat dari pakaian yang ia gunakan. Korban ditemukan di pinggiran air terjun dengan posisi terbentur ke kayu. Ada semak-semak yang menahan badan korban, mungkin karena kondisinya yang sudah 5 hari kedinginan, jelasnya. Proses evakuasi yang dilakukan secara vertikal dengan dibantu oleh tim rescue PT Vail. Tantangan dalam proses evakuasi adalah cuaca dingin dan kabut tebal yang menyelimuti puncak Gunung Bulu Saraung. Kemudian kemiringan Bulu Saraung ini, medan yang kami lewati sekitar 80 derajat, ucapnya. Satu jasad telah sampai di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, untuk proses autopsi. Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengatakan 5 jasad lainnya akan dievakuasi pagi lewat jalur udara pada Jumat pagi. 5 jasad tersebut saat ini dikumpulkan di area terbuka yang tidak jauh dari tempat penemuan jasad. 5 jasad tersebut dijaga ketat 14 personel SAR gabungan. Dijaga 14 personel untuk memastikan keamanan 5 jasad tersebut, ucapnya. Satu lagi korban pesawat ATR 42500 diterima tim DVI RS Bayangkara. Satu lagi korban pesawat ATR 42500 diterima tim Disaster Victim Identification, DVI, di RS Bayangkara Makassar, Kamis, 22 Januari 2026, malam. Jenazah tiba di instalasi forensik RS Bayangkara sekitar pukul 23.40 WITA. Nampak menggunakan ambulans Kodim 1408 Makassar berplat 83011914. Ambulans sebelumnya bergerak dari posko SAR gabungan. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung diserahkan kepada tim DVI Polda Sulsel menjalani proses identifikasi lanjutan sesuai standar dan prosedur forensik. Puluhan aparat kepolisian dan TNI tampak melakukan pengamanan serta pengaturan jalur khusus saat ambulans memasuki area DVI Bidokes Polda Sulsel. Malam ini kami serahkan ke Kabid Dokes Polda Sulsel, M. Haris. Kata Direktur Operasi Badan Pencarian dan Pertolongan atau Search and Rescue, SAR, Nasional, Basarnas, Laksamana Pertama Yudi Bramantio usai serahkan jenazah tersebut. Korban belum diketahui identitasnya. Tentang siapa ini, itu kewenangan Bidokes, singkatnya. Korban ditemukan di bawah Planetail, ekor pesawat. Yudi juga mengaku belum dapat memastikan jenis kelamin korban keempat tersebut. Laki-laki atau perempuan, saya belum tahu, ucapnya. Sejauh ini, dari total 10 korban yang terdata dalam kecelakaan pesawat ATR 42500, baru 2 orang yang ditemukan dan berhasil diidentifikasi. Korban masing-masing atas nama Florencia Lolita Wibisono dan Deden Maulana. Florencia Lolita Wibisono merupakan kru kabin atau pramugari pesawat ATR 42500 tersebut. Sementara Deden Maulana tercatat sebagai penumpang dan diketahui sebagai pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Korban ATR 42500, 9 kantong jenazah ditemukan, 2 berisi jenazah utuh. Total 9 kantong jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah dievakuasi dari kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari 9 kantong tersebut, 2 kantong berisi jenazah utuh. Sementara 7 kantong lainnya berisi bagian tubuh korban, body part. Seluruh temuan diperoleh selama operasi pencarian hingga Kamis, 22 Januari 2026. Total korban dalam kecelakaan pesawat tersebut berjumlah 10 orang. Hingga kini, 2 jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Keduanya yakni Florencia Lolita Wibisono alias Olen, pramugari pesawat ATR 42500, serta Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Jenazah Florencia dijemput kakaknya, Felix, bersama keluarga, sementara jenazah Deden dijemput langsung oleh sang istri, Vera.
Kedua jenazah telah diberangkatkan ke Jakarta sejak Rabu, 21 Januari 2026. Jenazah korban ditemukan di lokasi yang berada sekitar 200 hingga 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Penemuan dilakukan secara bertahap di titik-titik berdekatan dengan kondisi medan yang terjal, berbatu, dan sulit dijangkau, sehingga proses evakuasi memerlukan kehati-hatian tinggi. Pada hari ke-6 pencarian, sebanyak 1.078 personel gabungan diterjunkan. Operasi dimulai sejak pukul 7 WITA. Batas operasi SAR. Sesuai Peraturan Kepala Basarnas Nomor 2 Tahun 2025, Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, dilaksanakan selama 7 hari sejak misi dimulai. Ketentuan ini merupakan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Selama masa operasi, efektivitas pencarian terus dievaluasi melalui debriefing rutin. Jika peluang menemukan korban hidup masih dinilai tinggi, operasi SAR dapat diperpanjang hingga 7 hari tambahan. Basarnas juga menetapkan batas waktu reaksi, yakni setiap unit SAR wajib bergerak maksimal 25 menit setelah menerima informasi valid, guna meningkatkan peluang keselamatan korban. Jika seluruh tahapan pencarian telah dilaksanakan dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, operasi SAR dapat diakhiri secara resmi oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan operasi SAR ini mengacu pada sejumlah dasar hukum, di antaranya UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK 15 Tahun 2016, serta Standar Operasional Prosedur, SOP, Operasi SAR Basarnas. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangunawoko, membenarkan bahwa batas waktu pencarian korban kecelakaan pesawat sesuai prosedur adalah 7 hari. Secara prosedural biasanya 7 hari. Namun bagi kami di TNI, pelaksanaannya tetap bergantung pada perintah pimpinan, ujar Bangunawoko di Posmortem Dokes Polda Sulsel. Ia menegaskan pihaknya tetap optimistis sisa korban dapat segera ditemukan, meskipun pencarian dihadapkan pada cuaca buruk dan medan ekstrim. Melihat korban yang sudah ditemukan, kami optimistis korban lainnya juga dapat ditemukan, sehingga tidak menyulitkan pencarian, katanya. Evakuasi lewat udara. Pada Kamis ini, 6 kantong jenazah direncanakan dievakuasi menggunakan helikopter untuk mempercepat pemindahan ke posko SAR. Kepala Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, menyampaikan hingga hari ini telah ditemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia serta 9 kantong jenazah berisi bagian tubuh. Apakah 9 kantong ini mewakili 9 orang atau tidak? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim DVI setelah proses identifikasi selesai, jelas Syafi'i. Ia menambahkan, operasi SAR kini memasuki hari ke-7 dan dukungan operasi modifikasi cuaca sejak hari ke-5 sangat membantu kelancaran pencarian. Modifikasi cuaca mampu menurunkan sekitar 30% potensi cuaca buruk. Sejak pagi helikopter sudah bisa diterbangkan dan tim darat bergerak lebih optimal, ujarnya. Syafi'i menegaskan bahwa prioritas utama operasi SAR tetap pencarian korban. Selama masih ada korban yang belum ditemukan, itu menjadi fokus utama kami. Kami juga masih berharap adanya mukjizat, katanya. Basarnas terus mengerahkan personel dengan kualifikasi khusus sesuai medan berat di lokasi kejadian. Evakuasi dilakukan melalui jalur udara jika cuaca memungkinkan, atau jalur darat jika kondisi tidak mendukung. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat. Ini adalah musibah dan kesedihan bagi kita semua, pungkas Syafi'i.